I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa proyek makalah dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Okta Renalitama dengan NPM 222113, Rizka Ramadana 222002, dan Amelia Salsabila dengan NPM 222005. Dengan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Fadli Arifibawa MPD. Dengan kajian materi yang akan kami sampaikan yaitu manusia dan peradaban. Langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu hakikat peradaban. Peradaban identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalistis terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal, tradisional, dan berkembangnya pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Secara metafisis, peradaban juga berarti bahwa manusialah yang berpusat pada alam semesta dan bukan Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep peradaban kemungkinan diasosiasikan dalam kebangkitan negara-negara absolut, otonom politik, lokal, dan uniformitas kultural yang lebih besar dalam negara-negara itu. Segala hal berupa perbuatan dan pemikiran manusia tidak bisa dilepas dari peradaban. Jika konsep peradaban adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli kepada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk beradab dan makhluk adab. Manusia dan peradaban merupakan dua hal yang tidak mungkin terpisahkan. Manusia memulai kemampuan cipta dan karya, selalu melakukan karya-karyanya di dalam segala kehidupan. Istilah peradaban mempunyai arti yang erat kaitannya dengan manusia. Istilah peradaban seringkali merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Peradaban manusia bisa dilihat dari praktik pertanian, hasil karya, permukiman, dan berbagai pandangan manusia mengenai ilmu pengetahuan, politik, dan kehidupan. Peradaban merupakan terjemahan dari kata civilization. Menurut Huntington, peradaban mewujudkan puncak-puncak dari kebudayaan. Manusia sebenarnya sudah mencapai puncak kebudayaan walaupun masih dalam taraf primitif. Akan tetapi tidak semua kebudayaan bisa mencapai tahap puncak. Kadang juga kebudayaan manusia terhenti dengan adanya jalan buntu. Franz Boas mengartikan peradaban sebagai keseluruhan bentuk reaksi manusia terhadap tantangan dalam menghadapi alam sekitar, individu ataupun kelompok. Peradaban bisa meliputi segala aspek kehidupan maupun aspek-aspek lainnya seperti kehidupan manusia, seperti kebudayaan material, relasi sosial, seni, agama, dan ditambah dengan sistem moral. Peradaban tidak hanya merujuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budidaya manusia, baik cipta, karsa, dan rasa. Adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk yang beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berperilaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju pada perilaku pada manui. Manusia beradab adalah manusia yang bisa manusia yang beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Klein pada tahun 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu
melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab, dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society dan asal kata society civilis. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Selanjutnya yaitu evaluasi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Yang pertama, ada perkembangan kebudayaan. Kebudayaan itu telah mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan, yang kita konsepkan sebagai evaluasi kebudayaan. Masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan, dan masa sejak manusia telah mengenal tulisan, ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia dalam zaman prasejarah, yaitu ada A. Penemuan roda untuk transportasi, B. Bahasa, A. Pendekatan berdasarkan hasil teknologi terdiri dari zaman batu tua, yaitu Paleolitikum, zaman batu tengah, Madya atau Mesolitikum, dan zaman batu baru. Yang keempat, ada pendekatan berdasarkan model sosial ekonomi atau mata pencaharian hidup yang terdiri atas 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, 2. Masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa kemahiran teknik atau perundingan. Yang kedua, ada dinamika masyarakat kebudayaan, yaitu ada beberapa konsep. Yang pertama ada konsep-konsep dan konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua ada proses belajar kebudayaan sendiri. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung. Yang kedua ada dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dalam dinamika masyarakat dan kebudayaan ada 6 poin penting yang harus diketahui. Yang pertama, konsep-konsep dan konsep-konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Semua konsep yang kita perlukan untuk menganalisa proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dengan dinamika sosial. Yang kedua, ada proses belajar kebudayaan sendiri. Proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga, proses evaluasi sosial. Proses mikroskopik dan makroskopik dalam evolusi sosial. Yang keempat, ada proses difusi penyebaran manusia. Yang kelima, ada akulturasi dan asimilasi akulturasi. Dan yang terakhir yaitu pembaruan atau inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk satu sistem produksi dari produk-produk baru. Baik, saya adalah pemateri ketiga. D. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. 1. Pengaruh globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberikan implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai dengan menguatnya ide-ide kebebasan dan demokrasi. 2. Efek globalisasi. Bagi Indonesia, globalisasi telah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberi pengaruh 116 ilmu, sosial dan budaya dasar besar dalam kehidupan bersama, baik pengaruh
positif maupun pengaruh negatif. Proses saling memengaruhi sesungguhnya adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Pengaruh tersebut selamanya mempunyai dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Adapun aspek positif globalisasi antara lain A. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi memudahkan manusia dalam berinteraksi. B. Kemajuan ideologi, komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. C. Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisien. Adapun aspek negatif dari globalisasi antara lain A. Masuknya nilai budaya keluar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas yang membesar. C. Dalam bidang ekonomi berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Dan D. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. 3. Sikap terhadap globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia membutuhkan memberi respon atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk memperbaiki nasib umat manusia. B. Sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajah kolonisme. Melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. C. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi. Kesimpulan, peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu dengan dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Salah satu ciri yang penting dalam definisi peradaban adalah berbudaya, yang dalam bahasa Inggris disebut kultur. Hal yang sederhana, manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Kailan 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia monopluralis secara optimal. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.